Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah. Yang terhormat Bapak Ustadz Sumantri yang alhamdulillah malam hari sudah datang untuk memimpin acara istighosah dan acara peringatan 1 Rajab yang insyaallah nanti akan berlangsung. Yang terhormat bapak-bapak warga lingkungan Asem Gebok dan ibu-ibu lingkungan Asem Gebok yang alhamdulillah banyak yang hadir, saya senang. Ibu-ibu juga pada senang melihat teman-temannya, saudara-saudaranya. Kalau siang gak akan bisa kumpul, tapi setelah malam hari ini kita ada acara, alhamdulillah semuanya bisa kumpul. Semoga langkah ibu-ibu, bapak-bapak dari rumah sampai ke titik Mushola Al-Hikmah, Allah berikan ridho dan inayahnya kepada kita semuanya. Amin. Diampuni dosanya, amin. Dicatat sebagai amal baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa melaksanakan istighosah sekaligus memperingati 1 Rajab. Jadi besok ibu-ibu rejepan. Semoga puasa yang ibu nanti laksanakan 1 minggu atau 10 hari ke depan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya yang selama ini kita tunggu. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baiklah, acara malam hari ini kita buka saja dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali bismillah kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Baiklah ibu-ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kami persilakan pada Bapak Ustadz Sumantri untuk bisa memimpin acara istighosah malam hari ini. Ya gitu. Oleh karena itu dipersilakan pada Bapak Ustadz Sumantri untuk memimpin acara istighosah malam hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu lingkungan masyarakat Asem Gebok yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan ketemu tahun ini masih diberikan kesempatan hidup lagi di tahun yang akan datang. Dengan syarat umur usia yang diberikan oleh Allah digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak digunakan untuk sebaik-baiknya, mending minta mati aja. Eman. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, langsung saja kita awali dengan minta istighosah, zikir bersama. Tadi yang saya share itu Rotibul Hadat. Karena lihat tag istighosah, tadi juga istighosah di Kemenang juga lumayan tagnya panjang, minimal 100. Ada hampir 50 lafaz kali 100 berapa tuh? 500. Panjang-panjang lagi. Pasti bacanya pelok dan ekor. Maka saya yang ringan saja saya kirim tag Rotibul Hadat, sama itu juga zikir. Maka kalau yang tadi saya share, saya bilang print yang halaman 1, 2, sampai 3 aja. Ya dari situ aja. Kita nanti dari halaman 1, 2, dan sampai 3 itu selesai sih. Gak usah panjang-panjang karena saya yakin ibu-ibu semua yang hadir di sini nggak pengen lama-lama. Kalau pengen lama-lama nggak apa-apa. Saya pulang saja. Udah siap, Bu? Ya, tarik nafas. Itu bukan tarik nafas namanya, ngeluarin nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya salatullah, assalamualaikum ya khairul khalqillah, assalamualaikum sayyidina Muhammad. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا. ثم إلى أربعة الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل عليهم السلام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصلين المخلصين والجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين خصوصا ثم حضرة الشهداء والأولياء الذين كعبد القادر الجيلاني وعلي القاسم من جنيد البغدادي وإلى حضرة السلطان بن حسن علي وإلى حضرة الشيخ نبي سليم وحضرة الشيخ نويت نار وحضرة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم بن سامري وإلى حضرة الشيخ جلال الدين برادر وإلى حضرة الشيخ جمال الدين فلان محمد شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالبر والبر وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمينا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأجدادنا ومن أسرائيلنا ولمن أحسن إلينا خصوصا لصاحب الولاية حقهم تجر وخلاوة ونسألك ودعوانا خصوصا لجميع الحاضرين بهذا المجلس شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله سبحانه وتعالى بنية الفاتح على من والحبيب عبد الله بن علي والحدث وبجاه وبركات وأسرار وأنواره وعلومه وكرامته وأن الله يجعل نياتنا في نية على mana والحبيب عبد الله بن علي والحدث nawainahu. Silahkan niat yang punya hajat. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita awali dengan sama-sama istighfar 33 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا
كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين انفشار الظالمين يا قوي يا متين انفشار الظالمين يا قوي يا متين انفشار الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير Ibu ya Habir ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Samir ya Basir ya Latifu ya Khabir ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfiru wa yarham ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfiru wa yarham ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfiru wa yarham Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya La ilaha illallah 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 La ilaha
illallah, la ilaha la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatun haq 'alaiha nahya 'alaiha an-nas wa insyaallah ta'ala minal aminin. Wa ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi al-kiram syai'ul lailahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا رسول الله أجمعين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لك الحمد المعبود حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا ذاكرا حمدا يحييك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطاني بسم الله شفاء بسم الله اسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله ما كان نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي برب في قلوب الظالمين
والحاسدين والمفسدين والمنافقين والساخرات والكافرين إلهي لين قلوبنا واعطف قلوبنا وارزقنا ما في قلوبنا ونزلنا من هذا الغم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل أمرنا يا الله فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في البر والمؤمنين كل شيء قدير اللهم يا سلام سلمنا من عفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا سلام سلمنا من عفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا سلام سلمنا من عفات الدنيا وعذاب الآخرة ببركة ولحرمة الشهر الرجاب يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهون علينا يا الله في شجرة الموت ونجنا من النار وعافيت الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك أنت العزيز الكبير وأنا عبدك الذليل الضعيف اللهم استغفر أمرنا كما استغفر فرعون لموسى ولين قلوب الناس كما لينت الحديد لداود عليه السلام أنت المولى نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحفظ لطف الله بجامع في الله بالسائر كرم الله بقصة الجد الله بلا حول ولا قوة إلا بالله دخلنا يا الله في كنف الله وتمسكنا بكتاب الله وتشفعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلى ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك خير مسألتنا وخير حياتنا وخير مماتنا وسكننا وسكن وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا الله يا مولانا لعليك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وبلائك من الصابرين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخرهم دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى
Apa yang kita niatkan Allah kabulkan. Apa yang kita dalam hati dalam hati Allah setelah bapak-bapak adanya sambil lanjut dengan audiasi Kalau ganti kok malam panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh main tap. Habis suaranya ya? Iya. Iya, pengaruh banget. Haruslah kamu kan keselak kan? Cuman Iklan. Udah. Yo, panganan yang kacangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu qabla an tamutu wa badiru bi amali sholihah qabla ayyashghulu wasilu bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum wa aksiru shadaqah fi sirri wa alaniyah turzakuna wa tumsoruna wa tujbaruna. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita semua bersama-sama duduk di tempat ini dalam rangka berzikir taqarruban Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya masih dikasih enak makan kacang. Masih dikasih enak ketawa. Masih dikasih enak duduk walaupun meremlek. Masih dikasih rasa asam manisnya jeruk. Karena ada saat nanti lidah kita tidak akan merasa apa-apa. Ada saat nanti lidah kita tidak bisa makan kacang karena kacangnya makan kacang. Ada saat nanti kita tidak bisa meremlek. Ada saatnya kita merembai. Ada saatnya melek, melotot. Maka alhamdulillah malam ini di penghujung 2024, di awal 2025, semua yang hadir di sini alhamdulillah semuanya masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah semuanya sudah masuk Islam. Amin. Alhamdulillah semuanya sudah mu'alaf.
Memang asalnya Kristen. Oh. Asalnya korelok pengajian jadi pengajian. Asalnya korelok dodok jadi dodok bareng-bareng. Oh. Alhamdulillah ibu-ibu, gak usah panjang lebar. Sedikit saya mengingatkan khususnya diri saya sendiri dan umumnya semua hadirin yang hadir. Malam ini banyak yang merayakan istighosah. Ada juga yang memang istighosah. Apa istighosah itu? Apa? Doa bersama, zikir bersama. Ada juga yang istighosahnya di laut. Iya, istighosah beneran. Istrinya goyang, suaminya basah. Tapi kita istighosahnya beneran. Benar-benar istighosah memuji Allah. Banyak yang merayakannya hanya untuk hara-hara. Ada yang bakar luar, ada yang bakar sate, ada yang bakar sampah. Ada juga yang bawa-bawa sampah. Dan ada yang nyari-nyari sampah. Jadi unik malam tahun baru Masehi yang memang semua orang pasti menginginkannya. Kenapa? Tadi sore sempat ada statement ataupun plan yang di-share di grup rame. Plannya umat Islam tidak boleh ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi, walaupun dengan dalih berzikir dan berdoa serta bersolawat. Hadisnya di bawah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagaikan seperti kaum itu sendiri. Gak boleh meniup trompet, karena trompet adalah panggilan ibadah bagi kaum Nasrani. Gak boleh nyalahin api, karena api adalah tanda untuk ibadahnya kaum Majusi. Tidak boleh apa satu lagi? Trompet Yahudi. Nah, terus pokoknya ngomong. Akhirnya ramai. Saya bilang, kalau larangan untuk berzikir dan bersolawat di malam tahun baru Masehi tidak boleh, kenapa ketika menyambut tahun baru Islam harus ada pawai obor? Berzikir dan bersolawat dimanapun kapanpun boleh, tergantung bagaimana niatnya. Biarkan kaum Nasrani niup trompet untuk ibadahnya. Biarkan kaum Majusi menyembah api, menyalakan api untuk ibadahnya. Mereka hanya untuk ibadah, kita apinya dimakan, Bu. Ya orang Nasrani trompetnya sekali mau ibadah doang, kita tiap hari niup trompet. Resiteng trompet, kendangan trompet. Ya, maka saya kembalikan tergantung semua niatnya. Kalau malam ini niat trompet ya apa sih? Niat trompet doang. Orang nggak tahu baru juga pada niup trompet. Di mana ada kendangan pasti ada trompetnya. Kalau nggak ada trompetnya nggak seru. Artinya apa? Memang semua itu adalah perilaku jahiliyah. Tetapi kita tidak bermaksud untuk menyerupai mereka. Karena memang niat dan tujuan kita adalah untuk muhasabah diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalikan kepada niatnya, jangankan niup trompet, ngaji pun kalau niatnya bukan karena Allah, itu sama saja tidak boleh. Niup trompet pun boleh, apalagi mau kendangan, karena itu bagian dari seni. Innallaha yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu mencintai keindahan. Seni itu indah. Maka kalau kendangnya kan enak, makan teger ya Pak. Tangga kayak gitu teger. Maka lagi-lagi tergantung. Tadi sore rame di grup, ya grup sebelah. Itu Ustaz punya bikin baliho gede. Rumah itu dari ketua MUI. Bukan di
Jember sana ya, di share di grup. Waduh, saya ikut digodok di grup ya. Artinya jangan batalin istighosah, kan saya terus yang istighosah ya. Ini yang pada ngomong ya. Maka lagi-lagi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bapak-bapak yang saya cintai, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya, malam ini kita mau menginjak tahun 2025. Kita mulai dengan awal yang bagus, mudah-mudahan sampai akhir mati pun kita membawa kebagusan. Matinya dalam keadaan bagus, keadaan matinya juga bagus. Artinya posisi matinya kita bagus, dan matinya pun bagus, bawa iman. Keadaan matinya pun bagus, nggak kecelakaan, nggak ketabrak kereta, ya, nggak kepleset, nggak ketabrak kios, bagus. Lagi duduk gitu, lagi sholat, lagi pengajian gitu kan bagus. Karena orang itu berbeda-beda, tergantung amaliyah dan kebiasaan hidupnya yang digunakan selama hidupnya. Maka umur ini adalah nikmat yang amat besar, waktu ini adalah nikmat dan karunia serta titipan amanat dari Allah. Kita dikasih umur panjang bukan untuk disia-siakan, dikasih waktu luang bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apa kata Allah? Wal asli, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu tetap dalam kerugian. Enggak saya, enggak ibu-ibu, enggak bapak-bapak rugi. Tetapi ada istisna, pengecualian Allah. Apa? Ilal ladzina amanu. Yang pertama, kecuali orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan orang yang mengamal soleh, kebaikan. Wa tawassaw bil haq, orang yang memberikan nasihat bil haq, dengan benar. Ya, sing ale-ale aja dinasehataken, sing benar-benar, sing hak-hak, ya. Ulil haq walau kana murad, katakanlah kebaikan itu walaupun pahit. Berat memang kebaikan itu. Jujur itu berat, Bu. Tapi harus dikatakan. Bu RT udah sampai mana? Ya, bilang aja masih tidur. Ya, nggak usah, udah jalan, ya, udah OTW, ya, gitu. Ya, contohnya Bu RT. Contoh. Jadi memang kebenaran, kejujuran itu berat. Tetapi kata Nabi, katakanlah walaupun pahit, karena ujungnya manis. Daripada manis ujungnya pahit. Ya. Maka yang terakhir, memberikan nasihat dengan kebenaran, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Setelah memberikan nasihat kebenaran dan menasihati itu dengan sabar, aja main gaplok, aja main sewot. Arane iki nasihat, karena hidayahmu milik Allah. Kita nasihatin tiap malam Jumat, tiap malam Sabtu, tiap malam Minggu, ya. Isi nomor pun baik. Ya urusan sewot, urusan marahan, wis jojong bae. Ya, namanya juga nasihat. Tugas kita mengajak, perkara mereka mau tidak mau untuk melakukan kebaikan itu haknya sendiri. Maka justru kalau kita main ibadah sendiri, sholat sendiri, ya, ngaji sendiri, malah kita nanti nggak ada baiknya juga. Kenapa? Ada tetangga, ada anak yang harus diajak untuk melakukan kebaikan. Ada masyarakat yang harus diajak melakukan kebaikan. Tugas kita mau mengajak, mau nggak mau itu urusan pribadi masing-masing. Ya. Maka waktu, umur ini adalah nasihat untuk kita semua. Karena nanti kata Nabi di hari kiamat semuanya akan ditanya tentang umurnya, waktunya, badannya, amalnya, bahkan hartanya. Apa kata Nabi? La tazudu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'atin. Setiap hamba tidak akan beranjak dari tempat kumpulnya, tempat duduknya kayak gini, kecuali nanti dipanggil satu persatu akan ditanyakan tentang 4 pertama. Apa yang pertama? An umrihi fi ma'afnahu, tentang umurnya, untuk apa digunakan selama hidupnya. 2020 masih hidup, dikasih lagi 2021 hidup lagi, ya, masih nggak tobat lagi, diisupin lagi oleh Allah sampai 2023 masih nggak mau ngaji lagi, dikasih kesempatan hidup lagi 2024 masih gitu-gitu
itu aja, gak ada perubahan, ya. Dikasih lagi sekarang hidup sampai 2025, masih dihidupin lagi oleh Allah, ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kita diberikan hidup saat ini masih hidup nih, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, kemungkinan pertama kita itu terlalu banyak solehnya, terlalu banyak ibadahnya. Maka ibadat yang kita lakukan sehingga Allah masih memberikan kesempatan, ini ujian untuk kita. Akankah kita mempertahankan istiqomah keibadahan kita, kebaikan kita, atau justru kita nanti tergelincir ke lembah kesengsaraan ataupun kemaksiatan? Yang kedua, kemungkinan kita terlalu banyak salahnya, kata Nabi. Maka Allah memberikan umur kesempatan hidup ini untuk memperbaiki dan menambal kesalahan-kesalahan itu. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, mungkin boleh jadi salah dan benernya masih seimbang. Maka Allah berikan kesempatan, akankah kita mempertahankan di ujung kebaikan atau justru terlanjur ke dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang harus temukan, tidak itu. Kenapa yang masih dikasih hidup? Kenapa yang masih dikasih umur panjang? Yaitu kemungkinan Allah masih sayang. 3 kemungkinan itu dua. Hidup pun di 3 masa, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Cuma 3 waktu doang. Kemarin, sekarang, besok. Kemarin sudah kita lalui bareng-bareng. Pahitnya, manisnya, hitamnya, belangnya, udah lewat, gak usah diingat-ingat. Nikmatin yang sekarang. Gak usah terlalu banyak menghayal untuk masa depan juga. Nikmatin aja yang sekarang, ya. Kenapa? Karena yang sekarang adalah hari dan umur yang sesungguhnya yang harus kita nikmati. Gak usah terlalu mimpi jauh, besok mau apa, mau kemana, karena gak ada yang tahu besok itu adalah impian. Gak ada yang tahu besok kita masih hidup apa enggak, gak ada yang tahu. Maka besok itu adalah impian. Bahkan 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun setelah kita duduk di sini, itu adalah rahasia Allah. Saya nggak ngejamin saya, ibu-ibu semua yang hadir masih hidup nanti malam besok. Tetapi tetap kita minta pengen hidup terus sampai ketemu tahun yang akan datang. Nggak apa-apa kata Allah, saya kasih. Tapi untuk apa umur? Ya, maka yang pertama nanti akan ditanya tentang umur. Karena yang Allah berikan pertama itu kan umur. Hidup itu kan hitung dari pertama kita hidup, nah hitungan itu adalah umur. Yang kedua, setelah ditanya tentang umurnya, karena orang hidup punya umur, maka umur itu untuk apa digunakan? Yang kedua, yang namanya orang hidup pasti akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana harta ini engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan? Boleh ngojek, boleh korupsi, boleh ngedol wedhus, boleh jual sayuran, boleh jualan gorengan. Semuanya ditanyakan. Setelah kita dapatkan, ya Allah, jadi itu. Terus uangnya kemana? Untuk sekolah anak, untuk makan istri, ya. Itu. Maka pantas kalau setiap orang mengatakan kerja juga ibadah, Pak Ustaz. Betul, manakala usaha itu tidak melalaikan ibadah-ibadah yang makruh. Kerja itu ibadah, apapun kerjaannya, kalau selagi ia baik berarti kerja itu ibadah. Kenapa? Karena kerjaan itu untuk menghidupkan istri dan keluarganya. Maka disitulah nilai bahwa kerja mencari nafkah itu ibadah. Manakala kalau lagi kerjanya tidak melalaikan ibadah-ibadah yang khos. Apa ibadah yang khos? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, lamun wisudi, ya. Zakat di dalam Islam 2 ada zakat, malah ada zakat fitrah. Enggak mungkin zakat fitrah setahun sekali, kalau hartanya baik perlu zakat. Maka saya bilang, maka Allah selalu bilangnya anfiku, nafkah itu lorong, keluarkan. Ya. Kalau nggak dikeluarkan kan mampet, mangan deh ya, orang ngisi-ngisi, kan lari. Rumah sakit urusannya, minum, bayi orang bisa ngoyo-ngoyo, operasi urusannya. Ada orang
sedekah, ya. Sekali Allah tegur, bukan lewat uangnya dicuri, bukan karena hilang bukan, tetapi Allah timpahkan bala, penyakit yang tidak kunjung pernah henti sampai hartanya habis. Disitulah Allah menyuruh kita sedekah. Karena apa? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Karena sedekah adalah penolak bahaya atau penyakit. Sedekah gak mesti uang. Kullu ma'rufin shadaqatin, setiap kebaikan adalah sedekah apapun. Ya, ngasih gunung segelas saya pengajian kan ya, sedekah. Mesem doang sedekah. Kenapa mesem sedekah? Ada hadisnya, walaupun hadisnya lemah. At-tabassum shadaqatun, senyum itu sedekah. Kenapa? Karena senyum adalah bukti bahwa ibu-ibu ikhlas ibadahnya. Walaupun sedekah wah kayak merebut bayi, percuma. Karena ahabul akmal ilallah idkhalus surur ala qalbil mukmin. Seutama-utamanya amal yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang mukmin. Disitulah dimaknai bahwa senyum itu adalah sedekah, dan sedekah itu tidak mesti makanan dan uang. Sebuah kebaikan adalah termasuk sedekah. Sodik itu artinya benar, sodakoh itu artinya benar, sodik ya, sidik, sodik, maka sodik itu wong sing bener. Sodakta ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad. Oh gitu ya. Tidak ditanya tentang iman dan Islam. Maka yang kedua kita lihat tentang hartanya. Nanti ditanyakan sedikitnya banyaknya pasti ditanya. Ibu-ibu punya kelambi wah kayak di lemari ditakoni kabeh. Ilmu khusus kena lebaran ya Allah, ilmu khusus kena kondangan ya Allah, ilmu khusus kena pengajian ya Allah. Makanya kelakuan kelambi ditumbuk-tumbuk keluar. Buswe hisab Bu, kerunya sering buri. Jadi sejauh suami hisab pun ngantri ini pun kena wakong sugi. Ya, maka kalau ada pakaian yang nggak kepake, mending disedekahkan, gitu tuh. Jangan ditumbuk-tumbuk dipakai iya. Kan ibumu paling pinter ngoleksi pakaian. Ya, kerudung sekarang loreng-loreng, besok lorong-lorong gitu ya. Belang-belang. Itu ditanyain semua Bu. Bajunya itu, pakaiannya apa yang kita punya, ya. Maka dunia ini kan perhiasan. Yang namanya perhiasan itu kan untuk disawang, ya, bukan untuk dipakai. Ya, ibu punya gelas mama papa, ya, disimpan aja di lemari. Ntar mau lebaran dilap, simpen di sawah, namanya juga perhiasan. Nah dunia ini kata Nabi perhiasan. Perhiasan kok dikejar-kejar, dicari-cari. Ya, kan pusing ngejar-ngejar perhiasan. Di mana-mana perhiasanmu untuk dipandang. Apa? Mandang mobil orang, ya kan? Mandang harta orang. Mandang aja Bu, yang penting lu bisa mandang. Tetangga punya mobil Pajero, yang penting lu bisa ngelihat. Namanya juga dunia perhiasan, enggak usah pusing, ya. Sampai ngutang lah, rentenir lah, macam-macam barang mau bingung ya. Akhirnya menjudol judi online ya, segala macam. Mobil orang akhirnya mau rumah hilang kan. Makanya dunia ini perhiasan. Oleh karena itu kita hidup di dunia semuanya akan kembali ke semula. Dari mana kita diciptakan? Dari tanah. Awal turab wa akhir turab. Dari tanah akan kembali ke tanah. Lalu apa yang akan kita bawa? Kecuali amal ibadah dan amal kebaikan. Maka alhamdulillah malam ini kita semua taqarruban ilallah. Yang ketiga akan ditanya tentang an ilmihi fi maf'alu fihi. Yang punya ilmu apapun akan ditanyakan oleh Allah untuk apa ilmunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu manusia itu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit saja. Sedikit doang ilmu manusia. Karena saking sedikit makanya wakil korupsi. Kurangan ilmu, kekurangan adab, kurang ajar, kan boleh ya. Akhirnya umat yang jadi korban, pajak tambah
naik wis cocok bae sih naik 12%, 20% tuh. Pajak ya aku ya. Sawah urut duwe, proyek urut duwe. Bebas ya. Pun mau urusan wong sugih ya. Pajak apa pajak tanah? Pajak rumah doang. Punya pabrik apa? Pabrik rantang runtung. Ada kelutuk. Gitu ya. Dan yang terakhir akan ditanya tentang anjismi fi ma'ablagun, tentang jasadnya. Untuk apa jasad kita digunakan? Dikasih mata dua, untuk apa matanya? Dikasih kaki lengkap dua, nggak pincang, nggak panjang sebelah, lengkap, untuk apa kakinya? Dikasih hati, untuk apa hatinya? Dikasih mulut, untuk apa mulutnya? Dikasih tangan, untuk apa tangannya? Semua ditanya. Sumber kesalahan itu ada di mata, mulut, tangan, kaki, dan hati. Ya. Dari mata bisa menyebabkan banyak kesalahan dan dosa. Dari mulut banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dari tangan banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dari kaki juga banyak melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Disitulah kenapa manusia untuk selalu bertobat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar. Maka di penghujung tahun 2024 ini kita bertobat kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kekhilafan, kesalahan di tahun yang silam Allah hapuskan dan kita buka lembaran baru. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki diri. Amin. Kalau sholatnya masih bolong-bolong, besok tidak bolong-bolong lagi. Kalau baca Qur'annya nggak pernah baca, besok mulai baca alif-alifan. Nanti lama-lama jadi alif beneran. Ya, gitu. Itu sekilas tahun baru. Jadi bertambahnya tahun, bertambahnya umur, namun hakikatnya semakin berkurangnya usia kita. Berarti semakin dekat kita dengan kematian. Syarat mati nggak mesti kecil, nggak mesti tua, nggak mesti bapak-bapak, nggak mesti ibu-ibu, nggak mesti sakit, nggak mesti sehat. Itu bukan syarat mati. Mau sehat, mau sakit, mau anak-anak, mau dewasa, mau tua, kalau kata Allah pulang, nggak boleh ngeyel, ya. Namun Israil wis teko ora ngeyel, langsung balik, ya. Yang penting balik digawin iman dan Islam. Bu Udi mati orang bu? Orang ya? Udi mati? Mati. Makanya nanti aja. Bu mati Udi orang bu mati? Orek menjelak Udi nih, mati mau Udi? Orek melak Udi nih pada petang-petengan ya? Kan ada nih budegan kan ya? Untung asli debong mau orang. Soleh-soleha. Jadi yang kedua, malam ini jatuh pada tanggal 1 bulan Rajab juga. Sedikit makna Rajab. Rajab itu artinya adalah bulan yang dimaksud, dijaga. Salah satu bulan huruf. Di dalam Quran, inna iddatash syuhuri isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah, dan memang sudah tercatat di kitab Allah yakni Al-Quran, itu ada 12 bulan. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Kalau ditambah mau pakai bulan apa lagi? Nggak ketemu. Pokoknya sudah ketetapan Allah 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, bulan yang dimuliakan. Setelah saya teliti, di mana-mana makna hurum itu haram, bukan mulia. Kalau mulia itu kiroman. Kok ini hurum diartikan mulia? Nggak ketemu. Ternyata maksudnya yang diharamkan bukan bulannya, tetapi perilaku manusia diharamkan di 4 bulan ini untuk melakukan perbuatan maksiat ataupun kesalahan. Kenapa di 4 bulan ini terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang 3 runtut,
wal fardu sardun, yang satu terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Jere kita neme Recepan. Recep, Roa, puasa, Sawal. Terus apa? Haji, rohaji. Mulut, batu mulut. Batu awal, batu lahir. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, terus Bu? Apal, kamu bulan-bulan gajian, apal apa ya? 4 bulan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini 4 bulan yang diharamkan untuk melakukan perbuatan dosa. Nah sepertinya bukan di 4 bulan doang, di 12 bulan pun dilarang berbuat dosa. Artinya apa? Di 4 bulan ini begini. Kalau kita melakukan kebaikan, dilipat gandakan kebaikannya, kata ulama. Kalau melakukan kesalahan, kesalahannya dilipat gandakan. Kalau di bulan-bulan biasa, nih bedanya. Salah satu dia dapat 1. Nggak double. Pahala 1 dibales 1. Beda lagi di bulan Ramadan ceritanya. Kalau di bulan Ramadan kebaikan dilipat-lipat gandakan, kalau kesalahan enggak. Jadi ada bedanya. Kalau di 4 bulan ini kesalahan dan kebaikan dilipat gandakan, kalau di bulan biasa enggak. Tapi di Ramadan hanya kebaikan saja yang dilipat gandakan, tetapi kesalahan tidak dilipat gandakan. Maka di 4 bulan ini dijaga. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ya di dalam kitab Al-Bunyannya memaknai Rajab ini 3 huruf. Par-Rajab salah satu ahrufin. Rajab ini punya 3 huruf. Ro, Jim, Ciluk, Ba. Ro, Jim, Ba. Ya, Ro, Jim. Jerak, ajebak juga. Makanya ada wong paji lamun Al-Fatihah. Sejak kapan tak dikasroh jadi teh? Kan ya Al-Fatihah. Kecuali ini kuluku anak istilah imalah miring kayak Bismillahirrahmanirrahim, ya, yang harusnya roha kok dibaca majreha karena ada hukum imalah jelas. Imalah itu artinya miring, maka lamun ada wong miring-miring imalah tuh. Ilmu tajwid imalah pun miring, lamun isma monyong, lamun idgham memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, lamun ikhfa dengung, lamun idhar jelas, lamun wong jelas idhar, lamun samar-samar ikhfa sirur jelas gitu. Makanya Al-Fatihah karena ada ya yang ila hadratin Nabi Mustafa SAW Al-Fatihah. Pernah nggak bener kayak gitu? Pak, pernah nggak? Banyak, enggak. Gak tahu ada hukum imalah, tapi tak teliti nggak ada di situ imalah. Biasanya di Quran itu keterangan ada imalah. Kalau imalah boleh dibaca teh, kayak wadduha dibaca wadduha. Qiraat hajat boleh. Namanya itu ahli qiraat. Maka boleh dimiringkan, menceng. Hak jadi he. Ya. Apa sah? Waros. Qiraat waros. Asal ajwaras. Rajab rohnya itu rahmatullah. Maka di bulan Rajab ini turun kasih sayang Allah. Maka manusia suruh melakukan kebaikan karena akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Jinnya jirmanullah, jaminan Allah bagi orang-orang yang melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan. Itu janji Allah. B-nya adalah birullah, kebaikan Allah.
Apa kebaikan Allah? Karena setiap kebaikan yang ibu-ibu lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka Rajab itu adalah bulan ampunan Allah dan juga bulan untuk memperbanyak amal kebaikan. Maka kata Nabi, inna Rajaba syahrullah wa syahbana syahri wa ramadana syahru umati. Rajab itu bulannya Allah dan Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Ramadan adalah bulan umatku. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, innar rajaba litadhirin nafsi. Rajab itu untuk membersihkan nafas, jiwa, ya, jiwa yang kasar. Wa sya'bana litadhiril qalbi, di bulan Sya'ban kita membersihkan hati. War Ramadana litadhirir ruhi, nanti di bulan Ramadan kita membersihkan ruh. Kalau di Rajab bersih badannya, di Sya'ban bersih hatinya, di Ramadan bersih ruhnya, maka selesai Ramadan dikatakan Yaumul Fitrah ataupun Idul Fitri, kembali kepada suci. Fitrah, fitri itu artinya suci. Maka kenapa suci? Karena sudah bersih, jasadnya bersih, hatinya bersih, dan juga ruhnya bersih. Sudah bersih, maka Idul Fitri kembali kepada suci. Ayyaumin waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Kalau puasa, kalau sholat, kalau ngaji, ya kalau rejep-rejepan doang, sabanan doang, Ramadanan doang, ya orang fitri amat sih, konon ya. Itu memarjuki kayak ini enggak kok. Gitu. Makanya bareng-bareng kan tes Ramadan kan pada ngucap taqabbalallahu minna wa minkum ya karim syamana wa syamikum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, kudu batin jadi gitu ya, karena masih mampu salah, mampu dosa urung bersih. Wong pada puasa kin mengelempus di kalah, wong pada puasa kin menenggak botol, wong pada puasa kin mengherumpi, wong pada puasa kin mengor. Jadi lato fitri ini. Maka mulai dari Rajab nanti ketemu Sya'ban dan juga akan ketemu Ramadan. Jadi siap-siap jasadnya, ruhnya, hatinya agar kita menjadi kembali kepada suci. Dan hikmah kenapa di bulan Rajab dimuliakan oleh Allah, ada 4 peristiwa yang terbesar di bulan Rajab. Di setiap bulan itu punya sejarah, punya cerita masing-masing. Di Rajab ini ada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab. Pertama, Rasulullah diperintah untuk jihad oleh Allah juga di bulan Rajab. Pertama, hijrah ke Habsyi juga Rasulullah di bulan Rajab. Bahkan masuk Islamnya Abdul Aziz, ya, sahabat Nabi saat itu di bulan Rajab. Maka banyak peristiwa, setiap bulan itu ada peristiwa dan kejadian tersendiri. Maka di Sya'ban juga ada, di Ramadan juga diturunkannya Al-Quran, ya, di bulan Maulud juga ada dilahirkannya Nabi Muhammad. Semua punya peristiwa dan sejarah. Oleh karena itu saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, yuk kita mulai besok kalau mau puasa Rajab 1 hari. Jadi nanti di surga itu katanya hiduratun nasibin. Hadisnya ada yang bilang lemah, ada yang bilang palsu. Ya, barang siapa yang puasa di bulan Rajab, maka nanti akan meminum air yang namanya sungainya Sungai Rajab. Sungai yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Pertanyaannya, sejak kapan susu putih? Enggak, ya. Paham Bu? Jadi yang mau puasa silakan. Karena banyak yang puasa, ada yang dalilnya dhaif, kebaikan marab dhaif telah kedolil itu terus baik. Ya, yang nggak boleh itu kejelekan. Kalau kebaikan mau dalilnya dhaif, bahkan nggak ada dalilnya, nggak apa-apa kebaikannya, dilakuin aja, ya.
Karena dulu kan bulan kemarin kan sempat heboh tuh. Puasa Rajab tuh dalilnya dhaif, hadisnya enggak lemah, enggak jelas ya. Ya puasa enggak apa-apa. Namun lagi-lagi puasa sunnah. Jangan sampai sesuatu perkara yang sunnah mengalahkan sesuatu yang wajib. Ingat sunnah, bahwa sunnah itu apabila dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan juga enggak apa-apa. Jangan sampai karena puasa Rajab lemes akhirnya urus salat. Enggak. Wis mending urus puasa tapi sholat. Jadi itu maksudnya. Wis lah urut jauh-jauh ya. Ya. Wis pada pinter lah. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ngaji mau panjang ya. Kalau ngaji mau panjang. Kalau ceramah mau pendek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah diberikan oleh Bapak Ustaz Sumantri. Semoga apa yang diberikan kita terima dan dipraktekkan dan menjadi pahala. Amin. Ibu-ibu sekalian, berakhir sudah acara malam hari ini. Tapi sebelum ibu pulang, kita ada acara bacakan Pak Ustadz. Nggak tahu tuh hidangannya sudah disiapkan, jadi dipersilakan bapak-bapak dulu untuk mencicipi hidangan, dibawa lagi ke sini untuk dimakan. Tapi sebelumnya saya tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Ya Rabbi ya Nabi jud alayya qalbi nadi rajanat malik ya Rahman tub alayya jalili ya Rabbi ya Nabi Aturan bapak-bapak. Tenang. Ada Mama M. Saturan bapak-bapak, dilanjut. Setelah itu ibu-ibunya semoga berkah. Di situ ada lontong sayur daging plus gorengan bakwan tempe plus telur. Nanti pulang saya bakar-bakaran. Apa itu? Ya, dilanjut ibu-ibu, katuran dari ujung sini dulu. Ya, tetapi katuran ibu-ibu nggak terlalu berat, makanannya ringan tapi menggoda. Ayo. Oh, sudah kelar. Takut ketukar. Om Dadang. Ya, awas nginjak sedang itu. Tinggal mahal. Yeah.